Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan kita mempelajarinya adalah dengan membaca teks, siswa dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang perlu anak-anak ibu ketahui, kata tanya adalah kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya. Kata tanya yang akan kita pelajari terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk memudahkan anak-anak mengingatnya, jadi kita buatlah kata kunci dari kata tanya ini. Adik Simba. A untuk apa, di untuk di mana, K untuk kapan, Si untuk siapa, M untuk mengapa, dan Ba untuk bagaimana. Nah, anak-anak ibu perhatikan tabel berikut ini. Tabel kata tanya dan penggunaan kata tanya itu. Untuk kata tanya apa, digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab akibat, judul atau tema. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Untuk kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Nah, untuk memudahkan anak-anak ibu, harap anak ibu perhatikan teks bacaan yang berjudul Sistem Pernapasan pada Manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susun tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. 6. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. 7. Alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah.
alveolus berbentuk seperti buah anggur. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Nah, dari teks itu tadi kita dapat membuat beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang dapat kita buat dari teks itu ada 5. Untuk kata tanya siapa, tidak terdapat pertanyaan di dalamnya. Yang pertama, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa fungsi alveolus? Jawabannya, alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana letak laring? Laring terletak di bagian belakang faring. Yang ketiga, kata tanya kapan? Pertanyaannya, kapan manusia membutuhkan oksigen? Jawabannya, manusia membutuhkan oksigen setiap saat. Yang keempat, mengapa? Pertanyaannya, mengapa kotoran tidak bisa masuk ke tubuh manusia melalui hidung? Jawabannya, karena di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung yang menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Kelima, kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana manusia bernafas? Jawabannya, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, untuk anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu buka halaman 53 tema 2 dan bacalah teks tersebut. Sesudah anak-anak ibu baca teks, pada halaman selanjutnya, halaman 54, itu terdapat nanti kata tanya. Dan anak-anak ibu buat pertanyaan dan sekaligus jawabannya. Untuk kata tanya kapan, di dalam teks tersebut tidak terdapat pertanyaan di dalamnya. Jadi, anak-anak ibu cukup membuat kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak ibu membuatnya, cari pertanyaan yang lain, jangan pertanyaan yang ada di dalam buku tersebut. Silakan anak-anak ibu cari pertanyaan yang lain berdasarkan teks bacaan yang udah anak-anak ibu baca. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.